Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa memasuki hari yang baru, minggu yang baru, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera yang baru. Dan saat ini kita akan membawa hati kita untuk kita mau memuji Tuhan, untuk kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersekutu kepada Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Sebelumnya kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengundang supaya hadirat Tuhan dapat dinyatakan dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Bapa, sebab Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, apabila hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan. Apapun kondisi kami ya Tuhan, apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah tetap baik dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa hati kami, membawa setiap kerinduan kami, untuk kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Allah akan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami ya Tuhan, menguatkan setiap kami, memulihkan setiap kami, dan menegur setiap kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Mari dengan saya kita katakan amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ajaiblah karya-Mu Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan iman kami mau katakan Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita mau katakan, layaklah
segala bangsa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah seluruh bumi mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak kami sembah, layak disembah. Haleluya. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami puji. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita menyembah Tuhan. Mari setiap kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari setiap kita dimanapun kita berada, naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Ucapkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Ekspresikan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Kita percaya Allah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Allah hadir siap untuk melawat setiap hati kita. Allah hadir siap untuk memulihkan setiap kita. Mari naikkan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Bawa setiap hati kami ya Tuhan. Kami bawa hati kami yang mau menyembah Engkau Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami ya Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang tidak ada batasnya Tuhan. Urapan-Mu, kuasa-Mu sanggup Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Dan kini kami terus mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus mau memuji-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama kita pujikan pujian dari awal. Kita mau katakan Yesus kami puja, Kau kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami
ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, ya Tuhan, Kau Allah yang kami sembah Tuhan. Sebagai Raja, Kini kami mau menghadap tahta kudus-Mu Tuhan. berdiri Di tengah kami ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu, katakan sembah dan puji. sembah dan puji Penuhi tahta-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. sembah dan puji Penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita mau katakan sembah dan puji sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kini kami menyembah-Mu Tuhan. sembah dan Kini kami memuji-Mu Tuhan. Amin, amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita mau katakan Yesus Tuhan Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kami masih boleh beribadah sekalipun hanya melalui online atau live streaming. Pujian yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, biar itu menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya tiba untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi junjungan hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang bertema pengharapan di masa sulit. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Surat Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Penginjil Robert Sumner menceritakan tentang seorang pria di kota Kansas yang terluka sangat parah akibat sebuah ledakan. Kemudian wajah korban tidak bisa dikenali karena hancur dan ia tidak bisa melihat. Juga dia kehilangan kedua tangannya. Dia baru saja menjadi orang Kristen.
Salah satu kekecewaannya yang terbesar dan paling berat adalah karena akibat ledakan itu dia tidak bisa lagi meneruskan kesukaannya untuk membaca Alkitab. Kemudian ia mendengar tentang seorang wanita di Inggris yang membaca huruf Braille dengan bibirnya. Dengan harapan dapat melakukan hal yang sama, ia pun memesan Alkitab dalam huruf Braille dan ia pun mencoba cara tersebut. Tetapi ia sangat terkejut dan kecewa karena ternyata ujung-ujung saraf di bibirnya juga telah rusak akibat ledakan itu, sehingga tidak peka lagi dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ia tidak dapat membedakan huruf-huruf Braille itu dengan bibirnya. Dalam keputusasaannya ia terus mencoba dan mencoba, hingga pada suatu hari ketika ia sedang mencoba membaca huruf-huruf Braille dengan bibirnya, lidahnya secara tidak sengaja menyentuh beberapa huruf-huruf yang menonjol dan ia bisa merasakannya. Betapa kaget dan senangnya dia. Dan dia berkata, aku dapat membaca dengan lidahku. Demikian ia bersorak. Bagaikan kilat ia segera berpikir, saya bisa membaca Alkitab dengan menggunakan lidah saya. Pada waktu Robert Sumner menulis bukunya, sekitar 2 tahun setelah peristiwa itu, pria ini telah membaca seluruh Alkitab sebanyak 4 kali hanya dengan lidahnya. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa puluh kali kita membaca Alkitab? Mohon maaf, dengan mata kita, bukan dengan lidah, seperti Robert Sumner. Inilah kuasa dari sebuah pengharapan. Jika saja orang yang cacat tersebut hidup dalam keputusasaan dan menyerah dengan keadaannya, maka sudah bisa dipastikan dia tidak dapat menorehkan namanya dalam sejarah sebagai orang yang membaca Alkitab dengan lidahnya. Dalam keterbatasannya dia tidak membiarkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan yang dahsyat menjadi ikut terbatas. Namun sebaliknya di dalam imannya dia berharap ada keajaiban dari Tuhan yang menolongnya dapat membaca firman Tuhan, dan kita melihat bahwa Tuhan akhirnya memenuhi harapannya itu dengan sebuah keajaiban. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan itu ibarat suplemen dalam kehidupan. Seseorang yang sudah kehilangan pengharapannya sama dengan orang yang sudah kehilangan hampir dari seluruh hidupnya. Di dalam Alkitab kita bisa melihat contoh orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, sekalipun keadaannya sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Pada bagian Alkitab yang kita baca ini, Paulus mengingatkan kita akan hal-hal praktis. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita melihat bagian ini sebagai beberapa perintah yang terkait sama satu sama lain, ya. Ada perintah tentang bersukacita dalam pengharapan, tentang sabar dalam kesesakan, dan tentang bertekun dalam doa. Nah, apa yang mengaitkan ketika perintah ini? Ada kata-kata tentang sukacita, tentang pengharapan, tentang sabar, tentang kesesakan, tentang ketekunan dan doa. Tetapi kalau kita memperhatikan seluruh ayat ini, maka sebenarnya ada satu yang berbeda dari yang lainnya. Kata-kata sukacita, berharap, sabar, bertekun, berdoa, ini bersifat positif atau bersifat baik yang Tuhan perintahkan kepada kita. Perintah ini adalah hal yang baik jika kita terapkan. Tetapi ada satu kata yang berbeda sendiri, yaitu kesesakan atau penderitaan. Dan itulah yang menjadi petunjuk bagi kita bahwa kata itulah yang mempersatukan ketiga perintah ini. Dari hal ini kita dapat pahami, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kesesakan itu adalah satu tanah di mana pengharapan muncul
kesabaran muncul, sukacita muncul, di mana orang bertekun di dalam doa, karena semua kebaikan ini muncul di tengah konteks kesesakan atau penderitaan. Berkaitan dengan kesesakan, maka hal pertama yang bisa kita pahami tentang kesesakan adalah bahwa itu merupakan sesuatu yang normal di dalam dunia ini, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka seluruh dunia terkutuk di dalam dosa dan mengalami akibat daripada dosa. Baik orang Kristen maupun non-Kristen, baik orang percaya maupun tidak percaya, semuanya akan mengalami sakit, konflik, kecelakaan, dan yang pasti semua akan mati. Ini adalah sesuatu yang normal di tengah dunia yang sudah berdosa. Kita mengalami penderitaan karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bahkan kalau kita mengikut Kristus, kita juga akan mengalami penderitaan yang lain lagi. Mengerikan? Ya, satu hal yang penting juga untuk kita tahu bahwa hidup manusia akan mengalami penderitaan dalam segala bentuknya. Kalau kita merasa bahwa tidak seharusnya kita menderita dan hanya orang lain saja yang menderita, maka sebenarnya kita mulai frustasi, ya. Karena apalagi kalau kita mengklaim bahwa kita mengikut Tuhan tapi tidak mengalami penderitaan, justru itu yang aneh. Karena Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12, barang siapa yang mau beribadah, dia akan dianiaya. Jadi justru aneh kalau kita tidak menderita. Kalau kita menolak penderitaan, maka kita harus bertanya, apakah kita benar-benar mengikut Tuhan? Tuhan Yesus adalah orang yang paling baik, paling lembut hatinya, paling sempurna, tidak pernah melakukan dosa apapun. Tetapi kita lihat hidupnya begitu banyak kesulitan dan penderitaan. Nah, bagaimana dengan kita yang mengatakan diri kita sebagai pengikut Kristus? Kita tidak boleh menolak bahwa penderitaan itu juga akan tiba kepada kita. Hal kedua adalah bahwa kesesakan itu menunjukkan bahwa orang percaya itu bersifat supranormal atau melampaui kenormalan pada umumnya. Jika pada kondisi normal melihat penderitaan atau masa sulit sebagai sesuatu yang harus diratapi atau disesali, maka orang yang supranormal adalah sebaliknya. Maksudnya adalah bagaimana kita mulai melihat dan mengerti akan penderitaan yang manusia alami menurut perspektif Tuhan dengan tidak meneladani kenormalan pada umumnya. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 jawabnya adalah bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Apakah maksudnya bersukacita di dalam pengharapan? Kalau kita baca kitab Roma 5 ayat 2 sampai ayat yang ke-5, Roma pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu sukacita Kristen yang sekarang kita alami ini bukanlah sukacita karena bebas dari penderitaan, bukan. Bukan karena bebas dari kesesakan, bukan. Bukan karena bebas dari pergumulan, tetapi justru sukacita di tengah-tengah penderitaan, bahkan sukacita karena penderitaan, ini yang disebut dengan supranormal atau melampaui sifat normal manusia. Ini adalah hal yang paradoks. Bagaimana kita bisa bersukacita dari penderitaan?
Bukankah itu juga adalah akibat dari dosa? Apakah kita ingin mencari-cari penderitaan atau senang untuk disakiti, atau apa kita sudah sakit jiwa? Paulus di sini mengatakan justru orang Kristen yang benar-benar mengerti akan rencana Tuhan akan menjadi orang yang berbeda, atau orang yang supranormal, yang mengatakan bersukacita karena pengharapan. Kemudian kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan menimbulkan karakter yang tahan uji, dan karakter yang tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita sekarang. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat pada kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, maka kita melihat dia sebagai sosok yang telah kehilangan pengharapan. Hal itu bisa terlihat dari bagaimana dia telah menghabiskan sedemikian banyak hartanya untuk berobat ke tabib yang terbaik. Tapi justru kondisinya semakin memburuk. Apalagi yang dia bisa harapkan untuk mendapatkan kesembuhan? Tidak ada lagi. Sampai pada suatu ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, lalu imannya timbul bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakitnya. Tetapi apa daya, orang banyak begitu menghalangi dia, sehingga seolah-olah dia tidak memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pandangannya terhalang oleh orang banyak. Dan ini adalah tantangan selanjutnya dari perempuan itu. Akan tetapi iman yang dimilikinya memberikan pandangan yang baru, bukan pada sosok Tuhan Yesus, tapi pada ujung jumbai jubah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia berkata, asal saja aku dapat menjamah ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan benarlah terjadi seperti apa yang diimaninya. Ternyata respon iman perempuan itu menarik perhatian Tuhan Yesus, karena dia merasa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa kuasanya itu keluar karena ada iman dari seseorang. Ketika perempuan itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun memuji iman perempuan itu. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini kita menghadapi jalan buntu, seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan. Dan ini adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau kita memiliki iman, maka iman itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap masalah yang sepertinya tidak ada harapan untuk bisa diselesaikan. Iman itu akan membawa pandangan kita bukan semata-mata pada apa yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus saat menolong kita, tetapi mengarahkan kita untuk melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki banyak cara untuk menolong kita, dan itu disertai dengan kuasanya yang ajaib. Seperti perempuan yang sakit pendarahan ini, ketika imannya kepada Tuhan Yesus muncul, maka dia tidak lagi menjadi orang yang putus asa, tetapi dia melihat bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang baru. Hal yang sama berlaku sampai sekarang ini. Asal kita memiliki pandangan yang disertai dengan iman, maka kita akan senantiasa melihat harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Contoh lain kita bisa menemukan dari kisah kehidupan Ayub. Di Ayub pasal 42 ayat yang kedua, Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di dalam penderitaannya Ayub masih mampu mengangkat imannya begitu tinggi di hadapan Tuhan. Ia mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Ia mempercayai kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa memulihkan keadaannya, dan bukan saja dari penyakitnya, tetapi harta kekayaannya pun bisa dikembalikan. Ayub berkata ini bukan pada waktu keadaannya sudah dipulihkan,
Tapi Ayub berkata seperti ini pada waktu keadaannya belum dipulihkan. Ayub masih miskin, Ayub masih menderita. Tetapi kemiskinan dan penderitaan fisiknya tidak menghalangi imannya yang begitu kuat kepada Tuhan. Ucapan Ayub itu merupakan bukti bahwa dia tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya keadaan Ayub dipulihkan 2 kali lipat oleh Allah. Poinnya bukan terletak pada Allah yang bisa memulihkan saja, tetapi yang menggerakkan hati Tuhan untuk memulihkan keadaan Ayub adalah karena besarnya iman yang dimiliki oleh Ayub. Iman yang bukan sekedar percaya, tetapi iman yang benar-benar dihidupi. Iman kepada Allah itulah yang menaikkan pengharapan Ayub di masa sulitnya, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dari hal-hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa respon kita terhadap masa sulit itu menentukan kemampuan kita untuk berharap. Orang percaya adalah orang yang supra-normal, yang memandang masa sulit bukan sebagai ancaman, namun sebagai lahan untuk menumbuhkan sukacita, menumbuhkan pengharapan, menumbuhkan ketekunan di dalam doa. Dan jika hal-hal ini sudah bertumbuh, maka sesulit apapun keadaan, kita masih bisa menghadapi dengan sukacita dan iman serta pengharapan kepada Allah melalui ketekunan kita di dalam doa. Doa itu mampu mengubahkan perspektif kita terhadap masa sulit, sehingga kita mampu bertahan di dalam kesesakan atau penderitaan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketekunan kita dalam berdoa akan memampukan kita untuk tetap bersukacita dalam pengharapan dan bertahan dalam kesesakan. Bersukacita membuat hati kita menjadi jernih untuk melihat rencana Allah di balik penderitaan, sehingga kita lebih mudah untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Seperti Abraham pernah berkata dalam Roma 4 ayat yang ke-18, Roma pasal 4 ayatnya yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham sepertinya sudah kehilangan pengharapan. Tapi kita melihat Abraham berharap, Abraham percaya bahwa Allah mampu untuk melakukan mukjizat atau hal-hal yang ajaib. Dalam kondisi seperti sekarang ini, tentu saja ya, semua dari kita berharap COVID-19 ini segera berlalu. Tapi mari kita tetap percaya Allah memegang kendali. Tidak ada penderitaan yang berlangsung selamanya. Penderitaan pasti akan ada akhirnya. Martin Luther King berkata, ketika kita kehilangan pengharapan, maka kita kehilangan bahan bakar kehidupan. Sebab itu jagalah selalu pengharapan kita. Ketika akal berkata menyerahlah, lalu pengharapan berkata cobalah lagi. Dan Tuhan Yesus berkata kamu pasti bisa. Sebab itu jangan berhenti berharap, karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Salomo berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya, dan untuk segala sesuatu ada masanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama naikkan pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku,
sama-sama berdoa. Bapa, kami mengakui Engkaulah sumber pengharapan kami. Dalam masa-masa yang sulit ini, kami akan terus menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkaulah pembuat mujizat yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dan Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini. Tuhan, tolong hamba berdoa untuk tim gembala GPPS Anugerah Malang beserta keluarga besar yang ada. Tuhan memberi kuat, Tuhan beri sehat, Tuhan beri umur yang panjang. Memberkati apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat jadi berhasil. Dan biar segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, sumber segala berkat. Semua jemaat GPPS Anugerah Malang kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan memberkati, Tuhan juga memberi kekuatan dan kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak saja mendengar doa, tapi menjawab doa yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan junjungan hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita mau katakan, layaklah segala bangsa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah seluruh bumi mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak kami sembah, layak disembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, bagaimana kabarnya saat ini? Saya percaya kita semua di dalam pemeliharaan dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu informasi gereja. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kapan ibadah raya akan dimulai lagi seperti biasanya. Seperti kita tahu di sekeliling kita ada banyak gereja yang sudah memulai ibadah bersama kembali. Dan gereja pada saat ini juga sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi sarana protokol ketika ibadah ke depan akan diadakan. Gereja juga sudah mendapatkan izin dari wali kota untuk boleh kembali mengadakan ibadah. Tetapi ada satu hal yang penting sekali yang perlu kita perhatikan, yaitu keselamatan daripada jemaat. Itu yang menjadi prioritas kita bersama. Untuk itu kita belum menentukan akan waktu dimulai, tetapi ke depannya kita akan memonitor, juga kita akan menentukan kapan kita akan kembali beribadah. Tetapi sebelumnya ada cukup waktu untuk dari pihak gereja yang akan mensosialisasikan dulu kepada jemaat kapan akan dimulai ibadah dan langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan baik untuk jemaat-jemaat yang nantinya akan beribadah bersama-sama.
Mari kita semua tetap terhubung dengan gereja dan kita boleh tetap menikmati setiap sarana-sarana baik ibadah online yang diadakan setiap minggu untuk kita boleh terbangun hubungan kita kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Baik, kita tetap semangat, kita tetap berusaha untuk menjalani kehidupan yang ada ini dengan tetap sehat. Kita mulai memiliki yaitu perilaku-perilaku yang baik, terutama dalam menjaga jarak, juga ketika kita bepergian atau kita dimanapun, kita boleh mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu kita boleh memakai masker, kita boleh menjaga kesehatan kita semuanya. Saya percaya kita semua akan diberikan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah secara online pada saat ini sudah selesai. Saya akan menaikkan doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya sampai saat ini Tuhan menyertai kami. Bahkan Tuhan memberkati setiap kami semuanya. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, iman kami boleh tetap teguh, kami boleh dikuatkan, kami boleh memiliki pengharapan yang pasti, yaitu pengharapan hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami semua dimanapun kami berada. Tuhan berkati, berikan kepada kami semua sukacita dan kebahagiaan untuk kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, yaitu yang akan memberkati kesehatan, juga akan memberkati keluarga, juga akan memberkati pekerjaan, segala keuangan kami. Tuhan memberkati, karena kami percaya Tuhan adalah Allah yang setia. Juga kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Juga pertolongan, persekutuan dan pimpinan daripada Roh Kudus akan menyertai kita saat ini sampai Tuhan menjemput kita kembali. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.